Shalom, kita akan mulai pembahasan pelajaran akhir zaman. Kita mulai sekarang dari kitab Daniel. Bagian ini kita akan mulai membahas mimpi Kerajaan Nebukadnezar mengenai kerajaan-kerajaan dunia di Daniel pasal kedua. Nebukadnezar, kaisar yang paling besar pada waktu itu, mimpi melihat ada patung besar. Patung melambangkan kemuliaan, kemegahan. Patung melambangkan kemuliaan dari satu kerajaan. Juga bisa melambangkan berhala. Tapi uniknya di kali ini mimpi dari patung itu terdiri dari berbagai jenis logam. Kepala dari emas, badan dari perak, perut pinggang dari tembaga, kaki dari besi, dan kaki bagian bawah dari besi dan tanah liat. Yang menariknya lagi, selain patung, ada batu yang menimpa, kena ke patung itu. Dan patungnya hancur. Ini penglihatan yang sangat aneh, menggelisahkan raja. Daniel mencari Tuhan. Singkat cerita, Daniel akhirnya mendapat pengertian mengenai apa yang raja lihat. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selamanya sampai selamanya. Karena daripada Dia hikmat dan kekuatan. Tuhan sumber hikmat. Tuhan sumber kekuatan. Tuhan yang mengubah saat dan waktu. Tuhan berkuasa di atas waktu. Tuhan pemilik waktu. Tuhan memecat dan mengangkat raja. Tuhan berkuasa di atas pemerintahan manusia. Dia yang bisa mengangkat raja atau memecat raja. Tuhan yang memberi hikmat kepada orang bijaksana, pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Betul, Tuhan sumber hikmat. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Tuhan tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Tuhan yang kita sembah adalah sumber pewahyuan. Daniel mencari Tuhan, dan Tuhan memberikan pengertian kepada Daniel. Luar biasa. Dan inilah pengertiannya. Dijelaskan bahwa ini menceritakan tentang kerajaan di Timur Tengah. Daniel mendapat, jadi Raja Nebukadnezar bermimpi dan Daniel mendapat pengertian pada zaman Raja Babel. Tapi menarik, karena Tuhan sudah tahu dan menyatakan kerajaan-kerajaan lain yang akan muncul di wilayah Timur Tengah. Akan ada kerajaan Media Persia, Yunani, Romawi, sampai kerajaan akhir. Tuhan tahu dari jauh apa yang akan terjadi. Tuhan yang menyingkapkan pewahyuan. Raja Babel pengennya kerajaan dia yang bertahan selama-lamanya. Dia nggak mau tahu kalau ada kerajaan lain yang akan muncul. Tapi Tuhan sudah tahu dan Tuhan menyatakan hal itu. Luar biasa. Nah, apa makna dari berbagai jenis logam yang dilihat? Dimulai dari kepala emas tapi berakhir masa ujung kakinya itu hanya besi bercampur tanah liat. Yang pertama itu menandakan kemerosotan kemuliaan. Makin lama kerajaan manusia makin merosot dari sisi kemuliaannya, dari sisi kemegahannya, dari sisi pengaruh murninya, kemegahan secara manusia. Walaupun demikian, makin lama pemerintahan manusia, kerajaan-kerajaan zaman dulu sampai sekarang itu makin kuat dari segi kemiliteran. Kenapa? Karena besi, dari emas sampai ke besi jauh lebih padat struktur logamnya. Berhubungan juga dengan kekuasaan politik yang makin lemah, persatuan yang makin lemah. Makanya berawal kepala emas tapi berakhir tanah liat dan besi. Menandakan tidak bersatu, menandakan makin lemah, makin rapuh, banyak kerapuhannya. Bayangkan patung besar, kalau kakinya dari tanah liat,
patung logam berat, kakinya dari tanah liat campur besi. Semua kerajaan manusia sangat rapuh. Khusus mengenai kaki bagian bawah, itu bicara mengenai kerajaan akhir. Kita akan membahas ini nanti berulang-ulang. Tapi untuk Daniel pasal 2, diberi beberapa informasi. Seperti yang tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, sebagian dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Keras sebagian, rapuh sebagian. Tidak menyatu dan rapuh. Itu karakteristik kerajaan akhir. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Berarti mereka bercampur oleh perkawinan, tapi bukan satu kesatuan. Besi kan nggak bisa bercampur dengan tanah liat. Kita akan bahas ini nanti banyak. Kita akan mendalami ini, tapi untuk sekarang, informasi yang kita terima dulu, kerajaan akhir atau pemerintahan akhir, rupanya pemerintahan yang tidak menyatu, pemerintahan yang sangat rapuh. Seperti besi campur tanah liat. Menarik sekali. Dan tentu saja, kemegahan manusia. Apa yang manusia pandang luar biasa. Kita mesti mengerti. Yang pertama, Tuhan udah tahu semua, Tuhan yang pegang kendali, tapi kita perlu mengerti. Rapuh. Pemerintahan manusia, seberapapun hebat, megahnya, tidak ada yang kekal. Rupanya sangat rapuh. Batu kecil itu melambangkan apa? Melambangkan kerajaan Tuhan datang. Melambangkan kehadiran pemerintahan Tuhan, kerajaan Tuhan. Dan Daniel menyatakan pada zaman raja-raja, pada zaman pemerintahan manusia, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa, kerajaan Tuhan. Sampai selama-lamanya, kekuasaannya tidak akan beralih pada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kontras sekali, kerajaan manusia digambarkan mengalami degradasi. Kerajaan manusia digambarkan sangat rapuh, kerajaan Tuhan digambarkan tidak binasa. Kerajaan yang kekal, kerajaan yang luar biasa. Tentu, kalau itu kerajaan ada rajanya, ya Tuhan sebagai rajanya. Dan apa sih kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan dimulai dari kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis sudah memberi informasi, bertobat sebab kerajaan Tuhan datang. Yesus datang, menyatakan kerajaan Tuhan, menyatakan kebenaran yang adalah nilai dan prinsip kerajaan. Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami supaya kerinduan kita setiap hari untuk berdoa supaya Tuhan, supaya kerajaan-Mu yang datang, kehendak-Mu yang jadi. Apa artinya kerajaan Tuhan jadi di bumi? Artinya nilai, kebenaran, kehendak Tuhan yang terlaksana. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak kejahatan, tapi Tuhan. Kebenaran Tuhan yang terjadi. Kita sebagai umat Tuhan mulai mendoakan hal ini. Melakukan hal ini supaya kerajaan Tuhan, prinsip kebenaran Tuhan, diterapkan di keluarga, di komunitas, di gereja, di lingkungan tempat kita ada. Dan dari situ kerajaan Tuhan mulai bertumbuh. Kerajaan Tuhan maksudnya mulai diterapkan di bumi, di komunitas, lingkungan di mana kita ada. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, berkuasa atas segala raja, menyingkapkan rahasia-rahasia. Sekali lagi, sama seperti bagian-bagian sebelumnya. Di kitab Daniel, benar-benar berkali-kali Tuhan ditinggikan di atas pemerintahan manusia. Raja-raja kaisar dunia yang paling besar pada zamannya mengakui Tuhan itu Tuhan di atas segala yang lain, yang berkuasa atas segala raja.
Tuhan memang Tuhan yang berkuasa di atas segala pemerintahan manusia. Pemerintahan manusia rapuh, pemerintahan Tuhan yang kekal. Kita juga belajar di Daniel pasal 2 kali ini bahwa Tuhan sumber pewahyuan. Tuhanlah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Daniel dan Raja Nebukadnezar sudah dapat pengetahuan tentang kerajaan-kerajaan yang akan memerintah di Timur Tengah, padahal belum zamannya. Belum zamannya kerajaan Yunani berkuasa pada waktu itu. Masih jauh, tapi sudah ada. Tuhan sudah beritahu dari jauh hari. Tuhan memang Tuhan yang luar biasa. Tuhan bertahta. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kerajaan Tuhan, kerajaan kekal selama-lamanya. Amin.